Menyatukan Rakyat Muda dengan NIM 202230027 jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura, Ambon. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan UAS dari mata kuliah Pengantar Sistem Teknologi Informasi dari dosen pengampu Ibu Paskanova Kristi Gainau dan Ibu Trisha Natalia Kilai. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam topik pembahasan yang telah saya siapkan. Check it out. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu perusahaan perseorangan. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan lebih dalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertiannya. Nah, teman-teman, perusahaan perseorangan adalah jenis perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau individu pemilik saja dan modalnya juga berasal dari orang tersebut. Setiap individu mempunyai kesempatan untuk bisa mendirikan perusahaan ini, apalagi jika izinnya juga terbilang mudah dan tidak ribet seperti pada perusahaan lainnya. Perusahaan perseorangan ini terbilang sederhana sehingga sumber dayanya masih terbatas baik untuk teknologi yang digunakan, produksinya, sampai pada sumber daya manusianya. Nah teman-teman, di Indonesia sendiri perusahaan ini juga disebut sebagai UMKM. Contoh perusahaan perseorangan UMKM seperti usaha laundry, salon kecantikan, bengkel, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri perusahaan perseorangan yakni sebagai berikut. Yang pertama, modalnya dari individu tersebut atau perorangan yang mendirikan perusahaan. Yang kedua, risiko pendirian perusahaan ini ditanggung semua oleh satu orang sebagai pengusaha tunggal. Yang ketiga, izin pendiriannya lebih mudah untuk dilakukan. Yang keempat, kekayaan pribadi adalah modal utama dalam usaha. Yang kelima, kelancaran bisnis tergantung dari individu tersebut. Dan yang terakhir, proses usahanya masih bersifat sederhana atau terbatas. Nah teman-teman, PT Perorangan juga memiliki banyak contoh, yakni perusahaan kopi kenangan, yang kedua perusahaan Susi Air yang dibangun sendiri oleh Susi Pujiastuti, dan yang ketiga PT Paragon Technology and Innovation, yang keempat perusahaan Mayora Indah. Nah teman-teman, pada perusahaan kopi kenangan ini saya akan mengambil sebuah perusahaan PT Bumi Berkah Boga yang juga merupakan salah satu perusahaan yang mengembangkan bisnisnya di bidang kopi minuman yang bernama Kopi Kenangan. Kopi Kenangan ini merupakan salah satu franchise minuman kopi yang terbesar di Indonesia. PT Bumi Berkah Boga telah berdiri sejak tahun 2017 hingga sekarang ini. Kopi Kenangan telah memiliki banyak cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Kopi Kenangan menjadi salah satu perusahaan industri tercepat dan terbesar di Indonesia. Untuk lebih rinci, saya akan mengulas profil PT Bumi Berkah Boga untuk struktur organisasinya yang telah dirangkum. PT Bumi Berkah Boga merupakan salah satu perusahaan yang mengembangkan bisnisnya di bidang kopi minuman yang bernama Kopi Kenangan. Pamor Kopi Kenangan semakin kuat seiring dengan perkembangan bisnis Kopi Kenangan, khususnya semenjak mendapatkan suntikan dana dari beberapa modal ventura seperti Sequoia India, Arrive, Serene Ventures, dan Alpha GYC Ventures. Kopi Kenangan bermula dari para pendiri yang mempunyai visi dan misi untuk menyebarkan kecintaan mereka terhadap Indonesia melalui kopi. Kopi Kenangan menjadi perusahaan industri yang salah satu tercepat dan terbesar di Indonesia dan juga memiliki visi untuk menjadi retail kopi terbesar di Indonesia dan mendunia secara ekspansi internasional melalui penggunaan bahan berkualitas tinggi yang terjangkau, teknologi, servis yang cepat dan bersahabat, quality control, dan creative R&D. Ya teman-teman, sekian dari penjelasan saya mengenai sistem informasi perusahaan Kopi Kenangan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi penonton semua. Saya pamit undur diri, bye-bye!